lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Pertama-tama, marilah sama-sama kita ucapkan segala puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyaknya nikmat, di antaranya nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan, sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita ini menuju fakultas dakwah yang tercinta ini dalam rangka Tugas menyelesaikan tugas mata kuliah. tugas untuk tugas mata kuliah kita, yaitu ilmu tafsir. Kemudian sholawat berangkaikan salam marilah sama-sama kita ucapkan kepada junjungan Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, membawa zaman ini dari zaman kebodohan menuju zaman yang berilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Insyaallah. Yang sama-sama kita hormati Bapak dosen pengampu kita, yaitu Bapak Hasbi Ansori Hasibuan MMSHI, dan kemudian yang saya sayangi saudara sekalian. Adapun tujuan saya berdiri di sini untuk menjelaskan hasil makalah kami yang berjudul tafsir ayat tentang sejarah. Pembahasan saya yang pertama yaitu dalam Quran surah Hud ayat 120 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fu'adak wa ja'aka fi hadhil haqq wa maw'izatun wa dhikra lil mu'minin. Yang artinya, dan sebuah kisah dari Rasul kami ceritakan kepadamu, ialah kisah-kisah yang dengannya kami teguhkan hatimu, dan dalam surah ini telah datang kepadamu kebenaran serta pengajaran dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Tafsir Al-Muyassar tentang ayat ini yaitu, kami mengisahkan kepadamu wahai Nabi dan berita-berita para rasul yang hidup sebelum masa kamu, semua apa yang kamu butuhkan yang dapat meneguhkan hatimu untuk mengemban beban tugas menyampaikan risalahnya. Dan sesungguhnya telah datang kepadamu dalam surah ini dan dalam berita-berita yang dikandungnya suatu penjelasan tentang kebenaran yang kamu pegang. Kemudian tafsir Al-Mukhtasar tentang ayat ini yaitu, semua kabar yang kamu ceritakan kepadamu wahai Rasul-Rasul tentang Rasul-Rasul sebelum kamu, kami maksudkan untuk meneguhkan dan menguatkan hatimu dan memegang teguh kebenaran. Di dalam surah ini juga menjelaskan kepadamu kebenaran yang tidak diragukan sama sekali. Dan di dalam surah ini telah datang kepadamu nasihat-nasihat bagi orang-orang yang kafir dan peringatan bagi orang-orang yang mukmin yang bisa mendapatkan manfaat dari peringatan tersebut. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 38 sampai 39 dan ayat 62 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana 'alan nabiyyi min harajin fima faradallahu lahu sunnatullahi fil ladzi khalaq min qabl wa kana amrullahi
yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala baginya. Allah telah menetapkan yang demikian sebagai sunnahnya kepada nabi-nabi yang telah berlalu dahulu. Dan dialah ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku. Tafsir Al-Muyassar tentang ayat ini yaitu Nabi Muhammad SAW tidak memikul dosa karena melakukan apa yang Allah halalkan, yaitu menikahi mantan istri anak angkatnya setelah dia diceraikan, sebagaimana Allah menghalalkannya untuk nabi-nabi sebelumnya. Ini adalah sunnah Allah dalam agama pada orang-orang yang terdahulu, dan perkara Allah adalah sesuatu yang telah ditakdirkan dan pasti akan terlaksana. Tafsir Al-Mukhtasar tentang ayat ini yaitu tidak ada dosa ataupun tekanan kepada Nabi Muhammad SAW dalam urusan yang telah Allah halalkan, berupa menikahi mantan istri anak-anak angkatnya, dan dalam hal ini dia mengikuti sunnah para rasul sebelumnya, dan dia bukanlah yang pertama kali melakukannya di antara para rasul. Dan apa yang telah Allah tentukan betapa berupa pelaksanaan pernikahan ini dan pembatalan pengangkatan anak di mana Nabi tidak mempunyai pendapat dan pilihan lain dalam hal ini. Pembahasan yang selanjutnya itu dalam ayat 39 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yuballighuna risalatillahi wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illallah wa kafaa billahi hasiba. Yang artinya yaitu orang-orang yang menyampaikan risalah Allah, mereka takut kepadanya, dan mereka tiada merasa takut kepada seorang pun selain kepada Allah Subhanahu wa taala, dan cukuplah Allah sebagai pembuat perhitungan. Tafsir Al-Muyassar tentang ayat ini adalah kemudian Allah menyebutkan para nabi terdahulu dan menyanjung mereka bahwa mereka telah menyampaikan risalah Allah kepada manusia, dan mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan tidak takut kepada siapapun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tafsir Al-Mukhtasar tentang ayat ini. Tafsir Al-Mukhtasar tentang ayat ini yaitu para nabi yang menyampaikan risalah Allah yang diturunkan kepada mereka, kepada umat-umat mereka, dan mereka tidak takut seorang pun kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat 62 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Sunnatullahi fil ladzina khalaw min qabl wa lan tajida li sunnatillahi tabdila. Yang artinya sebagai sunnah Allah yang berlaku atas orang-orang yang telah terdahulu sebelummu, dan kamu sekali-kali tiada akan mendapat perubahan pada sunnah Allah Subhanahu wa taala. Tafsir Al-Muyassar tentang ayat ini yaitu sunnah Allah dan caranya berlaku atas orang-orang yang munafik di kalangan umat-umat terdahulu, yaitu mereka ditawan dan dibunuh dimanapun mereka berada. Dan kamu wahai Nabi tidak akan menemukan perubahan dan pergantian para cara Allah Subhanahu wa taala. Tafsir Al-Mukhtasar tentang ayat ini yaitu ini adalah sunnah Allah yang berlaku kepada kaum munafik yang menampakkan kemunafikannya, dan sunnah Allah itu tetap ataupun kekal. Engkau tidak akan mendapati perubahan padanya selama-lamanya. Pembahasan yang ketiga yaitu surah Fatir ayat 44 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yasiru fil ardi fayanzuru Hop. Masih mati. Udah. Bukannya mati dia tergeser ke atas itu. Enggak. Selanjutnya surah Fatir ayat 44 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim.
mereka tidak berjalan di muka bumi ini, lalu melihat bagaimana kesudahan orang-orang yang sebelum mereka, sedangkan orang-orang itu adalah lebih besar kekuatannya dari mereka. Dan tiada sesuatu pun yang dapat melemahkan Allah, baik di langit maupun di bumi. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dan Maha Kuasa. Tafsir Al-Muyassar tentang ayat ini yaitu, apakah orang-orang kafir maka itu tidak berjalan di muka bumi ini, lalu mereka melihat bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka seperti Ad, Tsamud dan semisalnya, dan siksaan yang menimpa mereka semua, dan negeri yang mereka yang dihancurkan karena kedustaan mereka kepada rasul-rasul. Kemudian tafsir Al-Mukhtasar tentang ayat ini yaitu, apakah orang-orang yang mendustakan itu tidak berjalan di muka bumi ini, lalu menghentikan bagaimana akhir dari orang-orang yang mendustakan dari umat-umat sebelum mereka. Bukankah akhir mereka adalah terakhir yang buruk karena Allah membinasakan mereka, padahal orang-orang terdahulu itu lebih kuat daripada mereka. Selanjutnya dalam Quran surah Al-Maidah ayat 81 sampai 84 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Walau kanu yu'minuna billahi wan nabiyyi wa ma unzila ilaihi mattakhadhuhum awliya'a walakinna katsiran minhum fasiqun. Yang artinya, sekiranya mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Nabi Musa dan kepada apa yang diturunkan kepadanya, niscaya mereka tidak akan mengambil orang-orang yang musyrikin itu menjadi penolong-penolong, akan tetapi kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang fasik. Tafsir Al-Muyassar tentang ayat ini itu, seandainya orang-orang yang yang saling menolong dengan kaum musyrikin itu mau beriman kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad SAW dan mengakui kebenaran wahyu yang diturunkan kepadanya melalui malaikat Jibril, yaitu Al-Quran Karim, pasti mereka tidak akan menjadikan orang-orang kafir itu sebagai teman ataupun sebagai penolong. Akan tetapi kebanyakan dari mereka keluar dari ketaatan dari Allah Subhanahu wa taala dan para rasulnya. Tafsir, demikianlah isi makalah yang dapat saya sampaikan, maka dapat saya simpulkan bahwasanya isi makalah dari yang saya sampaikan itu ada beberapa tokoh yang diceritakan dalam Al-Quran. Salah satunya adalah kitab Nabi Yusuf alaihissalam. Kita dilemparkan ke dalam sumur hingga menyatukan kekuatannya dengan mengumpulkan kedua orang tuanya dan saudara-saudaranya. Itu semua adalah kekuasaan Allah yang terjadi pada Nabi Yusuf. Fungsi sejarah bagi kehidupan manusia yaitu sebagai peneguh hati, pengajaran, peringatan, dan sebagai sumber kebenaran. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan jangannya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi